Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rizky dari kelas 21A2 dengan NIM 210101105. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan router dengan penggabungan web service. Pertama, kita buka exam untuk menyambungkan database. Menyambungkan database menggunakan web service. Di sini menggunakan web service. Kita run administrator dulu. Kita hidupkan exam. Tunggu hingga selesai. Setelah selesai, kita langsung buka visual code-nya saja. Kita buka ini untuk bagian footernya. Kita buka bagian web service dulu, karena pertama-tama kita akan membahas tentang bagian dari datanya dulu. Oke, kita telah masuk bagian web service-nya, yaitu bagian data. Pertama setelah kalian membuat web service, mungkin yang paling penting adalah koneksi dulu, untuk mengkoneksikan dengan bagian PHP admin. Kalian bisa buat seperti ini, localhost dengan seperti ini. Kalau kalian menggunakan MySQL bukan PHP admin, kalian perlu memasukkan sandi dan nama dari MySQL yang telah kalian buat. Karena saya menggunakan PHP admin, jadi tidak perlu diberikan untuk sandinya. Dan juga middleware ini untuk memberikan token agar tidak sembarangan bisa menambahkan data ke bagian project yang kita buat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, modal. Di sini saya akan menjelaskan modal. Pertama, kita koneksikan dulu dengan app connect ini, dengan koneksi JS, dengan cara memanggil seperti ini. Lalu memberi nama dokumen, memberi nama label, yaitu dengan nama dokumen, dengan ID, yang berisi ID, judul, isi, dan gambar. Untuk bagian ID, saya memberi tipe integer dengan primary key saya sebut sebagai ID, atau ID menjadi primary key. Gunanya freeze table name ini untuk berguna agar dokumen ini tidak berganti nama setelah kita save atau kita run. Karena biasanya dokumen atau nama-nama tabel ini biasanya akan terotomatisasi ditambahkan huruf S atau yang lainnya. Untuk model yang lain sama saja seperti yang tadi, galeri, nama tabel, masukkan ininya, ID, judul, gambar, tipenya, primary key-nya di siapa, disable juga, informasi mahasiswa juga sama saja, name, tipe, primary key, name, tipe, disable to, ini sama juga. Untuk mahasiswa jangan diikuti code-nya, karena benar-benar kacau. Harusnya seperti ini agar mudah dibaca. Oke, setelah kalian membuat ini, maka kita bisa langsung ke bagian root-nya, atau menyambungkan dari model ini ke AppJS nanti. Gunanya root ini berguna untuk menampilkan data, merubah data, menghapus data,
menampilkan data. Pertama-tama kita panggil dulu tokennya dengan kode seperti ini. Kita juga harus memanggil datanya dari model yang telah kita buat tadi. Di sini cuma untuk nambahkan, kita panggil, kita cek token dulu, kita data. Kalau datanya benar maka pesannya akan berhasil seperti ini. Kalau tambah data berhasil seperti ini, mengambil data berhasil seperti ini, gagal seperti ini. Semua sama, pertama cek token lalu seperti itu. Ini ID untuk mencari ID-nya, karena kita tidak mungkin untuk semuanya, jadi kita ambil primary key-nya dulu untuk dihapus atau menambahkan agar lebih mudah, atau agar tidak ada terjadi kesalahan perubahan penambahan. Kita mencari ID, lalu ID-nya yang nanti untuk bagian awalan. Kita coba buat, karena pembuatannya cukup mudah. Kita hapus saja. Seperti ini itu mudah. Kalian bisa copy dari milik yang lain. Galeri TCS. Oke, kalian bisa copy. Ininya biarin aja, kita langsung masuk ke edit, replace. Kita cari yang kita copy dari apa tadi, itu informasi, maka ketik saja informasi di bagian pencarian, dan di sini replace kita ganti dengan galeri. Di sini replace semua, di sini replace satu-satu, kita replace semua aja, maka akan langsung terganti semuanya. Untuk ini kalian bisa atur sesuka kalian, isinya datanya apa sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk bagian saya cuma isi ID dengan gambar. ID, gambar, dan semua ID gambar kita bisa save ke galeri. Ini juga sama, caranya juga sama, kalian bisa hapus dulu. Kalian bisa langsung copy aja dari yang lain, seperti dari informasi ini masukin galeri. Sudah, kita replace langsung semuanya. Sudah. Perlu diingat juga, bila kalian merubah ID ini, maka di bagian where untuk hapus dan untuk ubah harus kalian rubah sesuai dengan primary key kalian, agar nanti tidak terjadi kesalahan. Save saja. Penjelasannya ini seperti tadi. Ini ada bar untuk mengambil model, data, hasil tampil, nah, seperti itu. Setelah itu kita langsung ke bagian, semuanya ini hampir sama, cuma beda bagian isinya aja, yaitu bagian informasi seperti itu. Semua sama, tampil data, tambah data, kita langsung masuk ke app-nya aja.
seperti ini. Pertama, bila tadi kalian belum membuat seperti buat galeri, maka kalian harus membuat seperti ini dulu agar kalian bisa memanggilnya di bagian app use-nya. Jadi kita menghilangkan ini, nanti kita tidak bisa mengambil root dari galeri. Root galeri tidak bisa dipanggil. Seperti itu. Kita akan coba jalankan. Jalankannya dengan node daemon start. Agar kalian tidak perlu lagi mematikan dan menghidupkan terus-menerus. Karena node daemon start memiliki fitur yang bisa langsung merefresh bila kalian melakukan suatu perubahan pada data. Seperti ini, berhasil koneksi, maka berhasil datanya akan terbaca semua di sini. Kita langsung masuk ke bagian fluternya. Ini penjelasan fluter. Lama-lama kita akan ke main dat, yaitu menu utama atau halaman utamanya. Final string image list ini berguna untuk membuat gambar yang bisa di atau ini disebut list string. Get into ini membuat variabel nama get into untuk memanggil data dari ini link ini. Kita menggunakan data online dari link ini. List string. Kita masuk ke widget menunya atau menu-menu yang bisa diakses seperti mahasiswa, galeri informasi, galeri, semua awalannya dibuat di sini. Ini widget menu. Kita return. Widget menu bisa dipanggil di nanti di bagian bawah. Kita coba cari. Nah ini widget menu dipanggil di situ. Widget menu ke sini untuk menampilkan nanti, untuk menampilkan yang sudah diisi ini. Apa yang dimaksud dengan ini one gesture one tap ini adalah one tap untuk masuk ke navigator push, yaitu berpindah ke menu profil ini, yaitu ini. Nanti kita akan masuk ke bagian data ini atau mengambil data-data dari profil ini. Itulah fungsi dari gestur dokter one tap ini, on tap ini. Untuk ini klik menu profil ini untuk pemberitahuan saja bahwa tab ini atau shield ini sudah diklik gitu. Nanti saya akan praktekkan. Ini cuma desain menggunakan shield atau bordernya berwarna putih dengan menggunakan border berwarna hitam sekelilingnya. Ini icon ngambil dari aset, yaitu aset ini icon. Kalian bisa mengambil dengan cara seperti ini icon. Ini untuk mengatur besar kecilnya atau tinggi pendeknya image-nya. Teks ini profil atau nama dari itunya. Selanjutnya sama, untuk galeri juga sama, pembuatannya juga sama. Gestur dokter, on tap, print clip, push, langsung ke manggil dari galeri. Di sini kalian juga bisa lihat ada yang namanya informasi detail. Nanti saya akan jelaskan kenapa di sini cuma ditulis dokumen doang atau informasi saja. Mahasiswa saja, padahal di sini ada mahasiswa tambah mahasiswa. Nanti saya akan jelaskan kenapa seperti itu. Semuanya sama, caranya sama. Kita akan lanjut
ke bagian ini. Ini tidak perlu, ini untuk bagian atas web biasanya ada cardnya atau nama-nama dari web itu sendiri. Ini memanggil, nah get into. Nah, get into itu fungsi untuk memanggil ini. Di sini ada data-datanya di sini. Cara memanggil ini atau untuk menampilkannya juga kita bisa ini instead respond info get into. Kita memanggil variabel get into. Widget info. Widget info ini untuk menampilkan data-data dari URL yang tadi telah kita buat. Ini step get info, builder itu gambar, tanggal, judul. Saya akan tampilkan saja agar tidak pusing. Untuk menampilkannya kalian bisa disable web security di clone. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu untuk pembuatannya. Widget info dipanggil di bagian bawah sini. Memanggilnya menggunakan shield. Di sini untuk membedakan jarak. Memberikan jarak mungkin agak lama. Mari bahas untuk bagian informasi detailnya kenapa tidak perlu dipanggil di bagian main dart-nya. Oke, kenapa tidak perlu? Karena untuk informasi detail akan ditambahkan di bagian sini. Itu halaman informasi detail. Kita akan memanggilnya di bagian sini. Agar tidak memusingkan atau tidak terlalu banyak di main dart-nya. Jadi main dart-nya tinggal memanggil informasi, maka informasi detailnya sudah ada di bagian informasinya. Ininya sama karena saya menggunakan widget info. Sama saya menggunakan seperti yang di main dart, sama saja. Fungsinya cuma untuk memanggil image gambar, lalu nambahkan judul di bawah gambarnya. Ini data-data yang diambil. Jadi judul, konten, gambar ini diambil dari database di bagian ini. Ya, ID, judul, konten, gambar. Kalian juga bisa mengosonginya kalau kalian tidak ingin memanggil bagian itunya. Oh, judul, konten ini ID dihilangkan saja karena bisa diisi otomatis.
Untuk bagian informasi header isinya adalah memanggil judul atau membaca judul, konten, dan gambar. Ini untuk membaca bagian dari ekspresnya atau menyambungannya itu, untuk merubah-rubahnya itu di sini. Di sini itu untuk menampilkan lebih detailnya. Oke, build-nya telah jadi. Untuk tampilan yang lebih detail masuk sini, text style untuk pengaturan teks, image, gambar seperti tadi. Agak lama. Untuk R untuk restart running tanpa perlu mematikan dulu. Ya, seperti ini tampilannya. Kita akan masuk ke info aja nanti. Nah, seperti ini infonya. Info dokumen detail ini, maka kita harus mencet ini dulu. Maka akan masuk ke bagian informasi detail. Itu gambar dengan isinya atau gambar, judul, dan konten. Untuk judul, kita ada bagian atas ini. Ini gambar, ini konten. Ini tombol kembali. Untuk yang bagian lainnya juga sama. Untuk yang bagian grup juga sama. Kita di sini manggil widget info. Widget infonya adalah ini. Nah, ini. Kita selalu harus nambahin ini. Di setiap itu harus ada karena kita tidak ingin ada orang yang memberikan data secara sembarangan tanpa memiliki token. Sama saja mengambil gambar, mengambil judul untuk ditampilkan. Ya, sama. Ya, nah, gambar dengan judul. Jalannya juga sama. Tiga ini. Nah, judul, isi, sama gambar. Ini dibalik-balik tidak masalah selama nanti bagian desainnya kalian bisa atur suka hati kalian. Seperti ini. Ini terbalik-balik tidak masalah. Kita akan masuk ke bagian mahasiswa. Nah, ya, kita menjelaskan yang URL tadi, yaitu mengambil data dari online. Gambarnya ini mengambil data dari online, kalian bisa slider. Di sini bagian mentornya maka akan ada slidernya. Ini mengambil data ini. Kalian bisa buka di sini, maka akan langsung ke URL UDP Academic. Persis seperti bagian ini, http UDP ini. Sini kita silang aja. Profil hasilnya akan seperti ini. Profil ini berisi gambar-gambar saja. Halaman profil. Halaman profil maka teks judulnya halaman profil. Terus di latar belakang kita tambahin sheet container. Profil ini adalah judul bagian atas atau judul halaman. Ini untuk bagian nama-namanya. Oh ya, ini adalah important dari untuk memanggil Google Font. Google Font ini untuk membantu mendesain-desain dengan nama-nama yang atau teks-teks yang tidak selamanya sama. Kali ini kalian bisa ganti-ganti Google Style, Google Font, kalian bisa ganti.
Contohnya itu nanti dengan yang lainnya. Kita random saja. Kalian bisa menggantinya ya seperti ini. Kalian tinggal cari saja bagian Google Font-nya, font titik. Nah, kalian tinggal cari aja apa yang kalian butuhkan. Dan save. Kalian di sini tinggal pencet R, maka akan restarting intinya. Ya, di sini terubah. Google Font ini sangat membantu untuk bagian desain-desain tanpa perlu memasukkan aset-aset, banyak aset. Kalian tinggal ini saja dan menambahkannya di bagian ini, Google Font. Untuk memanggil HTTP dari URL dari luar seperti bagian ini kalian juga perlu menambahkan di bagian YAML ini, menambahkan dengan HTTP ini sama ini agar bisa membaca URL-nya. Untuk memanggil aset offline dari data kita juga harus menambahkan yang namanya aset icon agar bagian aset icon bisa terbaca. Oke, kita lanjut. Untuk bagian desain-desain seperti ini semuanya documented. Seperti yang tadi widget menu adalah ini 6 ini adalah widget menu. Jadi kalian bisa merubah-rubahnya sesuai kalian. Sesuai kebutuhan seperti ini. Colornya bila saya merahin, maka akan berubah jadi merah satu. Oke, tunggu dulu. Nah, akan berubah jadi merah. Kita kembalikan aja. Kita air kembali. Tunggu jam. Ya, tadi selesai. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Widget info ini adalah ini, teman-teman. Ini widget info adalah ini, yaitu URL tadi tampilannya jadi seperti ini karena kita menggunakan widget info ini, tapi memanggilnya tetap menggunakan ini. Oke, kurasa sudah cukup untuk penjelasannya. Kita akan masuk ke bagian build APK-nya. Kita matikan dulu aja karena kita perlu ini. Oke, matikan, yes. Pertama untuk build APK kita perlu download dulu Android Studio. Karena saya sudah download, kita buka saja. Untuk link Android Studio kalian bisa langsung saja ke channel ini, channel Jadi
Budi Cahyo. dosen saya. Di sini akan nanti ada tutorialnya. Vivo V29e Ultimate Portrait. Oke. Sini ada source kodenya dan lain-lain. Oke, kita buka dulu untuk mendownload cara downloadnya. Kalian bisa download Flutter dulu, Android Studio. Lalu kita masuk ke download SDK-nya dulu. SDK Manager. Buka SDK Manager, lalu buka ke sini Android SDK. SDK Tool. Kita masuk ke SDK Tool. Nah, ini nomor 3. Android SDK command line ini. Kalian tinggal klik ini, lalu apply, maka kalian akan terdownload atau ya terdownload. Setelah prosesnya selesai, kalian langsung bisa melakukannya. Kita bersihkan dulu di sini. Pertama-tama kalian mulai dengan membuat lisensi dulu. Nah, ini footer dokter Android lisensi, atau dalam buka materi saja agar penjelasannya lebih mudah. Ya, ini silahkan download Android, linknya ini. Pertama kita membuat ini dulu, membuat SDK-nya, namanya terserah kalian. Lalu membuat lisensi, betul-betul lisensi kalian YY aja terus. Lalu langsung build filter APK, karena saya sudah menjalankan semua. Saya tinggal menggunakan build APK-nya. Ya, sembari azan, sembari kita menunggu untuk build APK-nya. Nah, prosesnya akan agak lama. Oke, APK-nya berhasil terbuat di sini. Untuk gambar online yang kita ambil online seperti URL tadi dan gambar tadi, kita perlu menambahkan beberapa garis code lagi, yaitu ini, agar bisa memanggil gambar-gambar di APPL yang telah kita buat. Kalau tidak, ini nanti akan terjadi ya cuma akan muter-muter terus, gambarnya nggak akan keluar. Oke, kalian ingin memasukkannya ke HP, kalian tinggal buka bagian footer yang footer kalian buat saja, masuk ke bagian Android, masuk ke bagian apa tadi, masuk ke bagian app dan output. Build app output, langsung ke bagian build app output. Ya, ini APK-nya. Kalian bisa copy ini dan langsung ke WA, atau kalian bisa pakai USB transfer dengan USB ke HP kalian, maka itu sudah jadi. Saya belum menjelaskan tentang membuktikan bahwa
expert apa web service ini benar-benar bisa dirubah. Kita akan masuk ke Postman untuk membuktikannya. Kalian bisa langsung merubahnya di PHP admin, tapi kita di sini aja. Di sini akan muncul kalau untuk PK-nya tadi. Kita silang saja karena tidak dibutuhkan. Karena saya telah berhasil membuktikan bahwa build APK dan code saya sudah berhasil untuk dibuat. Sekarang saya akan membuktikan bahwa dokumen ini dan lain-lain bisa dirubah. Kita akan menggunakan Postman. Yep. Karena ini bukan terlalu banyak, jadi gitulah. Agak lama. Untuk shortcut-nya kalian bisa langsung ke web milik Bapak Shopingi saja yang nama shopingi.com. Kalian bisa di sana ada link YouTube-nya dan lain-lain. Nah ini shopingi.com Flutter. Ini untuk shortcut-nya ada di sini. Di bagian ini juga ada, atau di YouTube nanti ada linknya lagi. Oke, kita telah masuk ke bagian ini. Oke. Yang bisa localhost. Nah ini kita isi token dulu, lalu mengisi value-nya yang telah kita buat tadi di bagian sini. Nah ini kalian perlu mengisi dulu di bagian manapun. Kalau mau post ya di bagian post, kalau untuk get ya kita isi juga, put nah isi juga. Ya kita coba untuk tambahkan post di galeri saja karena paling mudah. Kita rubah jadi 5, gambarnya sama saja. Ya, berhasil tambahkan. Maka di bagian nanti bagian galeri akan nambah satu lagi data. Agar mempercepat waktu, kita akan buktikan lewat lokal saja. Ini galeri yang telah kita buat. Ya, ini D5 dan ini masuk sama dengan bagian ini. Kalian mau rubah? Ini juga bisa. Kita tinggal masuk ke put. Kita maksudnya mungkin kita rubah jadi 6. Sana aja. Ya, masih rubah. Maka bagian sini akan isinya akan berubah juga. Di sini akan ada notifikasi untuk perubahannya. ID gambar WID. Semua akan notifikasinya akan masuk ke sini. Untuk ID kira-kira memang tidak bisa dirubah. Gambar, jangan rubah gambar agar pembuktiannya benar-benar terjadi.
karena tadi tidak bisa dirubah. Tidak masalah, karena tadi aplikasinya berhasil mulai di kita copy ini, dalam bisa rubah ini juga. Rubah nge-lag ini nggak apa-apa. Oke, tapi kalian siaskan berhasil diubah. Oke, berarti kita telah berhasil membuktikan bahwa ininya sudah berjalan dengan baik atau sudah bisa dirubah-rubah dengan Postman maupun di PHP adminnya langsung. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salahnya. Ya, penjelasannya kurang baik mungkin. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih.